Kosem berkata, Syekh Al-Islam Effendi, Aga, Pasha, kalian mengetahui tentang penyerangan kejam yang terjadi pada favorit putraku. Sayangnya, dia keguguran. Penyerangan pada bayi dinasti yang belum lahir tidak bisa diterima. Bagaimana bisa seseorang melakukannya? Dan bagaimana bisa kalian membiarkan hal itu terjadi? Hatun düşük yaptı. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Kembali kepada putri. Ia yang kini sendirian teringat kembali pada hari penyerangan itu. İşte bu hatun. Tersane sarayında. Hünkârımız kapattı seni buraya. Ia juga teringat akan perkataan Aisyah yang mengatakan padanya, kamu memikirkan diri sendiri karena kamu telah diberi mention. Raja hanya mengurungmu di sana. Kamu adalah gundiknya. Dan warga juga mengatakan hal yang sama pada dirinya, bahwa dia adalah gundik dari raja. Edepsiz aşufte. Aşüftesi oldu. Aşufte bu. Senin yüzünden hayatım darmadağın oldu. Defol git buradan. Kejadian demi kejadian saat ia berselisih dengan Aisyah, kini terbersit kembali. Bu saraydan. Allah kahretsin seni. Kim delirir? Pek mümkün değil. Aslı olan benim. Ayşe Sultan. Setelah mengingat semua hal itu, ia tiba-tiba meninggalkan ruangannya. Kemana putri akan pergi dan apa yang akan ia lakukan? Kita kembali dulu kepada Kosem. Mufti pun menjawab, Sultana, aku turut bersedih atas apa yang terjadi. Meskipun aku mempercayai bahwa itu adalah hal yang salah sejak awal. Namun, kekejaman ini tidak bisa diterima. Kosem lalu bertanya, apa yang kamu pikir ini adalah hal yang salah? Yanlış olan vaziyet. Mufti menjawab, aku berbicara mengenai hubungan antara sultan dan putri. Itu jelas tidaklah benar. Gosip menyebar sangat cepat. Kosem menjawab, jika raja menganggap itu pantas, maka tidak ada yang bisa menghakiminya. Böyle münasip gördükten sonra kimin haddine? Fakat ne demiş? Mufti menjawab, maafkan aku, tapi Ebu Sud Effendi berkata, apa yang tidak sah, tidak dapat disahkan oleh sultan. Tampaknya seseorang mengambil keuntungan akan hal itu, dan memprovokasi orang-orang untuk menentangnya, dan orang-orang bodoh pun mengikutinya. İller de peşinden gitmiş. Müftü efendi. Yahya pun berbicara, Mufti Effendi, berhati-hatilah mengenai siapa yang kamu bela. Mufti menjawab, aku tidak membela siapapun. Tanpa keraguan, penyerangan ini adalah tindakan kriminal. Para pelakunya harus dihukum. Namun, banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hadiseye yüzlerce gafil katılmış. Kosem menjawab, semua pengkhianat ini akan membayarnya. Siapapun yang terlibat akan hal ini, terutama orang yang memprovokasi orang-orang, akan membayar dengan hidup mereka. Bedelini canıyla ödeyecek. Sultanım, Mufti menjawab, maafkan aku Sultana, tapi kita harus bisa membedakan para pelaku dari orang bodoh yang telah ditipu. Kosem menjawab, kalau begitu, bawakan aku para pelakunya, atau aku akan membuat kekacauan dan banyak orang akan mati. Omuz üstünde baş komam. Sinan Paşa. Valide Sultanım. Sinan Pasha, biarkan para pemeriksa mengumumkan dekretku di sekitar ibu kota. Jika mereka tidak memberikan pengkhianat yang terlibat, tanganku yang memberi mereka makan akan berhenti membantu mereka dan akan menghancurkan mereka semua. Başlarını ezerim. Emredersiniz sultanım. Sidang dewan pun selesai. Sultan. Kemenkes selalu berkata, Sultana, aku telah mengirimkan surat pada raja. Dia harus mengetahuinya. Kosem menjawab, kamu melakukan hal yang benar. Dia memang harus mengetahuinya. Dia pasti akan kehilangan akalnya. Kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Ahijadi Effendi. Kemenkes menjawab, Sultana, kritikan pada raja dengan cara seperti itu tidaklah pantas dilakukan. Aku tidak tahan mendengarnya. öyle tenkit edilmesi hoş değil. Ağrıma gidiyor. Kosem menjawab,
Inilah yang terjadi jika raja pergi. Aku sudah sering memperingatinya, namun dia tidak mau mendengarkanku. Kita harus membalas mereka agar mereka diam selamanya. Kamu, lakukanlah pemeriksaan. Kemenkes menjawab, apakah itu akan membawaku ke harem sultanah? Qasem menjawab, ya, termasuk Aisyah Sultan. Pergi ke setiap kemungkinan. Ayşe Sultan dahil. Tetkik et. Kembali kepada Putri. Rupanya, ia pergi ke ruangan Aisyah. Sultanın nerede? Di depan pintu ada Narin yang berjaga. Putri bertanya padanya, di mana sultanamu? Namun karena Narin hanya diam saja, Putri pun menyerangnya dan menyuruhnya untuk bicara. Söyle. Narin berkata, Faria, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Putri berkata, aku bilang di mana sultanamu? Söyle dedim. Di lain sisi, Geverhan dan Atike pun akan melihat Putri. Geverhan berkata, apakah dia masih tidur? Aku ingin mengatakan semoga cepat sembuh. Atike menjawab, dokter telah memberikannya obat penenang. Dia pasti sedang tidur. İlaçlarını verdi, uyuyordur. Sultanım. Penjaga lalu berkata, Sultana, Faria sedang keluar. Kami mencoba menghentikannya, tapi kami gagal. Lakin tutamadık. Ayşe Sultan. Madam lalu berbicara, Aisyah Sultan, pasti Putri pergi ke sana. Atike pun menjadi khawatir dan berkata, bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang gila? Mereka pun segera pergi mengecek. Bir delilik yapmasın. Di lain sisi, terlihat Aisyah yang sedang berendam sendirian di kamar mandi. Dari luar terdengar suara keributan, di mana Faria mencoba masuk dan akan dihentikan oleh Narin. Ne oluyor? Meryem, ne oluyor? Ia masuk ke dalam dan mengusir selir yang ada di sana, kemudian mengunci pintunya. Fahriye Hatun. Aisyah pun berkata, Faria Hatun, apa yang kamu lakukan di sini? Ne işin var senin burada?